Qalansuwatun TV. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin sidang Jum'ah, semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita saling mengingatkan kepada kebaikan dan kebenaran. Mari kita saling mengingatkan agar kita senantiasa bersabar di saat kita menegakkan kebenaran. Itulah wasiat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Asr, agar kita termasuk orang yang senantiasa beruntung. Ma'asyiral jum'ah rahimakumullah. Islam mengajarkan kepada keadilan sosial. Kalau kita melihat dari sisi ibadah, bahwa tujuan dilaksanakannya ibadah salat agar kita dapat menghindarkan diri dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Bahwa ibadah salat bagi yang melakukannya dapat menghindarkan dirinya dari segala perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ketika kita melaksanakan ibadah salat, berarti kita harus mengikuti aturan-aturan yang membuat kita senantiasa bersih, yang membuat kita senantiasa memakai pakaian sebagaimana yang ditetapkan di dalam agama, yang membuat kita menghargai waktu, karena sholat 5 waktu masing-masing memiliki waktu tertentu pelaksanaannya. Melaksanakan satu ibadah sebelum atau sesudahnya dengan sengaja berarti ibadah salatnya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena demikian pentingnya ibadah salat dalam membentuk jiwa orang yang mengerjakannya, sehingga sekalipun cuaca sangat dingin, cuaca sangat panas, kesibukan yang luar biasa dalam hal apapun,
Di saat kita mendengarkan azan, maka segala aktivitas kita tinggalkan untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala di dalam melaksanakan ibadah salat secara berjamaah. Inilah dasar terbentuknya jiwa yang memiliki rasa keadilan di dalam bermasyarakat. Ketika kita melaksanakan ibadah salat, kita hanya patuh dengan apa yang dikerjakan oleh seorang imam. Dan seorang imam tentulah dipilih yang telah benar-benar memahami cara melaksanakan atau memimpin ibadah salat seperti yang disebutkan di dalam hadis, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah seperti aku salat. Mencontoh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai makmum tentu tidak menyalahi apapun yang dilakukan oleh imam. Itulah aturan-aturan yang kita biasa disebutkan dengan imamah sughra. Maka kalau kemudian kepemimpinan ini adalah sifatnya lebih umum dan lebih besar yang disebut dengan imamah kubra, maka disinilah terbentuk keadilan sosial. Setiap satu pekan kita menghadiri sholat seperti ini, sholat Jumat. Di dalam melaksanakan sholat Jumat bukan hanya dalam rangka melaksanakan 2 rakaat sholat Jumat, tetapi yang lebih utama adalah mendengarkan nasihat-nasihat, mendengarkan ajakan-ajakan kebaikan, mengajarkan, menyampaikan atau mengetahui pesan-pesan yang disampaikan oleh khatib yang dikutip dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa di dalam kehidupan bersosial ada hal-hal yang baik untuk kita junjung bersama, untuk kita lakukan secara bersama-sama. Ada hal-hal yang buruk untuk secara bersama-sama kita hindari. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah di dalam kepada kebaikan dan ketakwaan. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan tolong menolong dalam hal dosa. Demikian halnya dalam hal permusuhan. Semua ini adalah dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa keadilan sosial di dalam masyarakat. Ketika di bulan Ramadan kita berpuasa, saat kita berpuasa menahan makan dan minum sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Mungkin kalau hitungan-hitungannya hanya beberapa jam, tetapi kita tentu akan merasa saat kita melaksanakan ibadah puasa betapa menahan lapar dan dahaga adalah sesuatu yang sangat berat. Akhirnya mengingatkan kepada kita, saudara-saudara kita di luar sana, bahwa di antara mereka ada yang menahan makan, menahan lapar, menahan dahaga bukan hanya di bulan Ramadan, tetapi kemungkinan sepanjang tahun. Akhirnya mendorong kita untuk memberikan apa yang terbaik yang kita miliki, mendorong kita untuk berbagi kepada saudara-saudara kita yang kekurangan. Maka biasanya di akhir Ramadan disitulah kemudian ada kewajiban membagi zakat. Bagi orang-orang yang memiliki harta yang lebih di atas batas minimum seseorang wajib mengeluarkan zakat, maka disinilah kemudian perannya untuk berbagi kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Semua ini adalah bentuk rasa keadilan sosial yang sudah dibangun di dalam ajaran agama kita. Setiap tahun ada pembagian zakat. Kalau kemudian pembagian zakat ini dilakukan dengan cara yang benar, maka akan menimbulkan dan menghasilkan masyarakat yang adil dan makmur.
Kita ketahui seorang khalifah dari Umayyah, Umar ibn Abdul Aziz, ketika berkuasa, ketika menjadi khalifah, kekuasaannya mulai dari Afrika Utara sampai Asia Timur. Ketika beliau menjadi khalifah, ketika akan membagikan zakatnya kepada penduduk Madinah, sepanjang hari berjalan, sepanjang malam berjalan untuk membagikan zakatnya kepada orang yang berhak, dia tidak mendapatkan satu keluarga pun yang berhak untuk mendapatkan zakat. Sedemikian sudah terbinanya keluarga yang sejahtera. Itulah yang dilakukan oleh Islam. Setiap tahun ada ibadah haji yang lebih global, yang sifatnya internasional, yang hadir dari berbagai ras, suku, bangsa, warna kulit yang berbeda, tapi mereka satu sama lain melakukan satu ibadah yang sama, pakaian yang sama, untuk menunjukkan bahwa Islam bukan rasisme, untuk menunjukkan bahwa Islam tidak membedakan antara satu dengan yang lain. Islam hanya memandang bahwa orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Ma'asyiral jumu'ah rahimakum. Ini dari sisi ibadah. Kalau kita melihat dari sisi muamalat, aturan-aturan yang telah ditetapkan di dalam agama yang berhubungan antara sesama umat, yang berhubungan antara umat Islam dengan umat yang lain, yang menjelaskan hubungan antara kita sebagai manusia dengan alam sekitar kita. Sangat banyak dan luas. Salah satu contohnya adalah pernikahan. Pernikahan disyariatkan di dalam agama agar kita jelas mampu untuk membangun keluarga yang sejahtera, keluarga yang benar, memiliki keturunan yang jelas. Dengan adanya pernikahan, maka ini adalah menghindari penyakit masyarakat, menghindari berbagai penyakit-penyakit yang bisa timbul karena tidak dengan pernikahan yang syar'i. Itulah kemudian di dalam agama disyariatkan pernikahan. Kalau kita melihat di dalam sejarah bahwa zaman datangnya, sebelum datangnya Islam, bahwa seorang wali, baik itu ada ayahnya ataupun saudara laki-lakinya, ketika menikahkan anaknya atau saudara perempuannya, itu dilakukan dengan cara dipaksa. Dilakukan bukan atas ridho daripada wanitanya, dan maharnya diambil oleh walinya. Setelah datang Islam, Islam mengatur bahwa ketika pernikahan hanya sah dengan wali, tetapi seorang wali harus meminta ridho daripada mempelai wanita. Adakah dia ridho dengan calon daripada suaminya? Dan nantinya sodaknya, maharnya itu adalah dimiliki oleh mempelai wanita. Tidak diambil oleh siapa-siapa, apalagi suaminya kelak. Ini semuanya adalah menunjukkan betapa aturan-aturan yang bersifat sosial sudah sedemikian dasar dilakukan oleh Islam. Di dalam pernikahan paling tidak diatur 3 hal dan dibahas di dalam ilmu fikih. Yang pertama adalah ta'adduduz zaujat. Apa yang dimaksud dengan ta'adduduz zaujat? Poligami. Yang kedua adalah talak. Yang ketiga adalah masalah warisan. Kita ketahui bahwa yang namanya ta'adduduz zaujat, yang disebut dengan poligami, adalah disyariatkan di dalam Islam. Sungguh disyariatkan di dalam Islam. Kita pernah mengalami masyarakat kita sebelum merdeka Indonesia 350 tahun berperang melawan penjajah.
tentu saja yang banyak korban adalah dari kaum laki-laki. Menurut sensus bahwa pada hari ini 1:7, 1 laki-laki 7 perempuan. Kalau kemudian seharusnya setiap 1 laki-laki hanya 1 istrinya, maka yang 6 ini mau kemana? Itulah kemudian disyariatkan namanya poligami. Hanya saja dalam hal pelaksanaan poligami, agama itu adalah meletakkan dasar-dasar yang sangat ketat. Yang pertama disebutkan wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu tidak bisa bersikap adil secara lahir, maka cukuplah 1. Di ayat lain disebutkan walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Kalian tidak akan bersikap adil secara batin sekalipun kamu benar-benar berusaha untuk melakukannya. 2 ayat saja ini sudah mengisyaratkan bahwa untuk melakukan poligami atau ta'adduduz zaujat adalah sangat berat syarat-syaratnya di dalam ajaran agama. Yang kedua adalah masalah talak. Di dalam talak, dalam Islam adalah disyariatkan namanya talak. Karena bisa saja di dalam kehidupan berkeluarga suatu saat tidak mungkin lagi bisa dipertahankan. Maka salah satunya jalan adalah dengan talak. Barat mengkritik agama Islam itu karena ada syariat talak. Orang-orang yang beragama Katolik sudah bisa hidup bersama seperti suami istri sekalipun mereka belum menikah. Karena khawatir kalau kemudian menikah lalu terjadi perceraian, maka si laki-laki ataupun perempuan tidak boleh lagi menikah. Datang Islam dengan jalan tengah, bahwa ketika pernikahan tidak lagi bisa dipertahankan, maka jalan satu-satunya adalah perceraian. Sekalipun perceraian tidak disebutkan di dalam hadis, sekalipun hadis ini adalah dinilai oleh ahli hadis sebagai hadis yang lemah. Inna abghadal halali indallahi talaq. Sesungguhnya perbuatan yang halal yang boleh tetapi dibenci oleh Allah itu adalah perceraian. Dengan adanya syariat perceraian ini, maka yang namanya kehidupan berumah tangga di saat tidak bisa lagi dipertahankan, maka ini adalah jalan satu-satunya adalah perceraian. Sekalipun demikian, Islam mengatur perceraian pertama, perceraian kedua adalah sebagai percobaan. Nanti perceraian yang ketiga, di saat tidak bisa lagi untuk bisa dipertahankan, maka itulah jalan satu-satunya untuk menyelesaikan kehidupan berumah tangga bagi suami istri yang tidak bisa lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya. Tentang warisan, sebelum Islam datang, maka wanita tidak mendapatkan warisan. Lalu kemudian Islam mengatur bahwa semuanya akan mendapatkan warisan. Sekalipun banyak yang mengkritik, di dalam Al-Quran disebutkan bahwa bagian seorang laki-laki sama dengan 2 saudara perempuan. Dalam arti bahwa seorang wanita hanya mendapatkan setengah dari 1 bagian saudara laki-lakinya. Mereka lupa bahwa apa yang bagian yang diberikan kepada wanita adalah benar-benar miliknya. Tidak boleh diambil oleh siapapun. Sedangkan bagian laki-laki digunakan untuk membayar mahar, digunakan untuk memberi nafkah kelak istrinya yang nanti akan menjadi istrinya. Diberikan kepada laki-laki lebih karena tanggung jawabnya lebih besar dibandingkan dengan perempuan. Inilah dasar-dasar di dalam muamalat yang sudah diletakkan oleh ajaran Islam. Ma'asyiral jumu'ah rahimakumullah. Islam juga mengatur hal-hal yang lebih dari itu.
bagaimana Islam menghargai hak milik. Maka kalau terjadi pencurian, maka Islam memberikan hukuman potongan tangan. Kalau ada orang yang berzina, karena Islam sangat menghargai kesucian kepribadian, kesucian kehormatan, maka kalau ada perbuatan zina, kalau bukan dicambuk, maka dia akan dirajam. Kalau ada dalam hal-hal sifatnya krisis seperti yang kita hadapi sekarang ini, seperti yang kita sama-sama dengarkan, bahwa ketika ada namanya korupsi, di mana yang dikorupsi ini adalah milik untuk masyarakat yang dalam keadaan krisis, maka hukumannya di dalam Islam adalah hukuman mati. Maka oleh sebab itu semua ini adalah diletakkan di dalam ajaran Islam, adalah dimaksudkan untuk terciptanya keadilan sosial bagi masyarakat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral jumu'ah rahimakumullah. Islam berarti perdamaian, kedamaian. Islam datang dengan ajaran kedamaian. Islam tidak mendatangkan kesusahan. Islam tidak mendatangkan permusuhan. Tetapi di saat Islam dalam keadaan terdesak, dalam keadaan diganggu, maka Islam harus membela diri. Itulah ajaran pokok di dalam ajaran Islam. Maka Islam harus kuat. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk menjadi orang yang kuat. Wa aiddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkan diri menjadi umat yang kuat. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa orang yang paling baik adalah orang yang paling kuat. Orang yang paling buruk adalah mukmin yang lemah. Al-mu'minul qawiyyu khairun. Orang mukmin yang kuat adalah lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan mukmin yang lemah. Kuat imannya, kuat ilmunya, kuat ibadahnya, kuat fisiknya, kuat ekonominya. Suatu negara kalau masyarakatnya dengan beriman dengan iman yang kuat, kalau masyarakatnya sandang pangannya kuat, kalau masyarakatnya pertahanannya yang kuat, kalau masyarakatnya memiliki kekayaan yang luar biasa tanpa utang, maka inilah negara yang sangat ditakuti oleh orang-orang kafir. Kita tentu akan menilai beberapa negara dengan kekuatan militernya yang luar biasa, kekuatan ilmu pengetahuannya yang seimbang dengan orang-orang kafir, kekuatan dalam hal persediaan pangan, sandang dan pangan, kekuatan yang dikaitkan karena tidak memiliki utang, maka senantiasa menjadi musuh bagi orang-orang kafir, menjadi musuh negara-negara yang dalam hal ini senantiasa memusuhi orang-orang Islam. Maka orang-orang kafir tidak menginginkan negara dengan penduduk mayoritas Islam menjadi kuat. Harus senantiasa dilemahkan. Dilemahkan ilmunya, dilemahkan teknologinya, dilemahkan ekonominya, dilemahkan kekuatan militer, sehingga tidak menjadi sesuatu kekuatan yang mengimbangi orang-orang kafir. Maka oleh sebab itu,
dengan adanya ajaran agama kita, dengan meningkatkan apa yang disebut dengan keadilan sosial, kita harus memperkuat segala lini kehidupan kita. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang kuat, menjadi masyarakat yang kuat, menjadi negara yang kuat. Marilah kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita kekuatan lahir dan batin dan mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ana. Allahumma shattit shamlahum wa mazzik jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim ar-ru'b innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa aqimus shalah. Jazakumullahu khairah sudah menonton video ini. Jika bermanfaat, silahkan tekan like, share, dan subscribe untuk menunjukkan dukungan antum di channel ini. Ikuti juga informasi kegiatan santri dan alumni di akun resmi Pesantren Pendidikan Islam Darul Abror.